Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara minum kopi herbal saya ya. Pertama-tama kan ada dua kemasan ya, yang 60 gram ya, 60 gram bungkusnya gini Pak ya, kelihatan ya. Nah, bungkusnya gini ya. Yang ini yang 125 gram ya. Ini 60 gram, ini yang 125 gram. Kemudian ada testernya Pak, testernya kecil ya, ini testernya kecil gini ya, testernya kecil. Ini testernya diminum dulu, testernya ini diminum dulu sehari boleh 2 kali, siang boleh, malam boleh, nggak apa-apa, atau sehari 1 kali boleh diminum. Jika sudah habis testernya, nah, kalau mau ambil ini ya, cara ngambilnya 1 sendok kecil ini Pak ya, ini sendok kecil, ini sendok makan ya, ini sendok teh gitu ya. Ambil segini penuh nggak apa-apa, ini sama dengan 5 graman lah, penuh ini 5 gram. Cara minumnya itu, terus kasih air panas saja, harus mendidih, airnya harus mendidih lah. 1 gelas kopi biasa ini atau 150 gram ya, 100 mili maksud saya, 100 mili ya, 100 mili ukurannya kan mili. Minumnya pelan-pelan boleh, langsung boleh, ampas kopinya jangan ikut dimakan, airnya aja, boleh tambah air, boleh tambah gula, boleh tambah kopi lagi nggak apa, teman-teman. Untuk kasus yang agak berat ya jangan dicampurin apa-apa Pak ya, nggak perlu dicampuri jahe, campuri apa, kopi ini aja biar reaksinya itu bisa diamati. Nanti kalau sudah normal sampean campur apa nggak apa-apa, kalau belum jangan dicampur dulu biar saya bisa menganalisa. Kemudian minum jika dibutuhkan aja ya, nggak perlu, nggak harus setiap hari. Jadi setiap sampai ada waktu luang, ada nggak kemana-mana, nggak berpergian lah, mesti minum. Karena waktu yang paling tepat buat minum ini saya rasa ya malam hari, karena kan kita posisinya pasti di rumah dan bersama keluarga. Kemudian pantangan Pak, pantangannya ini ada banyak ya, ada susu UHT, susu murni. Itu susu, kenapa kok susu itu menetralisir. Jadi kalau kita ke manapun dikasih obat atau dikasih herbal, itu susu itu menetralisir, menghilangkan khasiatnya. Makanya kalau kita ke dokter atau ke mana medik itu kan minum obat kan nggak boleh campur susu, itu netralisir. Dan betul, kemarin saya juga pernah mencoba membuktikan sendiri. Anak saya kan suka susu, saat itu tinggal sedikit mau dibuang, katanya udah kenyang gitu lah, tak periksa kok masih ada lah, saya teguk itu, ternyata nggak ada reaksi. Iya, nggak sakit sih, perut itu kayak diaduk gitu Pak, cuman nggak sakit, rasanya itu kayak terlalu kencang gitu rasanya itu. Nah gitu, terus nggak ada efek yang seperti biasanya kan bentar langsung reaksinya masuk. Ini kemarin tuh nggak ada, jadi nafsu kita hilang. Itu alasannya kenapa saya buat pantangan. Jadi pantangan ini sudah pernah saya coba, jadi terus kemudian reaksinya itu berkurang atau hilang. Yang kedua itu makanan kolesterol ya, kayak bebek, telur bebek, nah itu. Kemudian bebek aja tak rasa, daging sapi boleh, ayam boleh, nggak apa-apa. Gaji itu kemarin yang ngefek kok, nggak. Jadi yang paling berpengaruh itu bebek. Kalau memang kondisi kita belum
maksimal itu akan terasa sekali. Tapi kalau sudah maksimal itu, kalau kita motong makan sekedarnya atau satu potong itu nggak apa-apa Pak, ngefek, tetap ngefek, cuman agak lambat kemarin itu. Jadi memang makanan itu berpengaruh. Kemudian pantangan selanjutnya ada ikan kaleng yang saya sebutkan kemarin itu ya, ikan kaleng. Jadi ya situ pernah saya makan sendiri, kemudian nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi, nggak ada manfaat seperti itu. Tak panjang tetap nggak ada respon. Kayak itu udah ilfil gitu lah, udah males lah hubungan. Kita nonton panas dipancing gitu nggak ada nafsu gitu. Akhirnya semalaman udah nggak ada apa-apa, baru besoknya kayak coba lagi tanpa itu bisa. Kemudian buah semangka. Kenapa kok buah semangka? Buah semangka ini kalau ini menurut teman-teman saya ya, ketika orang sedang mabuk kayak alkohol itu setengah, dikasih makan semangka ambruk Pak orangnya. Dan memang benar, saya kemarin tuh waktu itu coba, kan lama gak makan semangka. Saya makan di semangka seperempat. Dulu itu saya makan seperempat karena saya lama gak makan semangka, pengen gitu, nyidam. Setelah saya makan, ya biasa aja, nggak ada apa-apa. Cuman besok paginya itu kayak itu pandangan itu muter Pak. Jadi itu karena alasan itulah saya buat pantangan itu. Akhirnya saya jarang makan semangka. Kalau makan semangka siang terus tetap kopi saya minum malam, nggak apa-apa. Kalau siang makan semangka kemudian malamnya minum kopi, ini nggak apa-apa. Tapi jangan bersamaan ya. Kayak saya kemarin itu makan minum kopi malam terus makan semangka lah, itu yang saya rasakan gitu. Besok paginya itu muter, tapi nggak pusing, cuman pandangan itu muter gitu aja Pak. Ya nggak enak lah, kayak kita mandang itu kok muter gini ya lah gitu loh. Cuman nggak sakit, ya itu yang saya rasakan. Makanya buat pantangan itu. Kemudian makan minuman yang ada pengawet ya, sesuai yang saya bicarakan kemarin. Ketika suatu herbal itu baik, tapi ketika bersamaan dicampuri yang nggak baik, maka hasilnya akan mempengaruhi gitu loh. Yang satu memperbaiki, yang satu mempengaruhi. Jadi itu nggak baik lah. Jadi lebih baik dihindari, karena itu memang mempengaruhi, jelas-jelas mempengaruhi, saya yakin. Meskipun sedikit, kalau lama-lama ya jadi bukit gitu loh. Makanya itu saya buat pantangan itu bukan alasan dari sananya lah, enggak ya, enggak ada itu. Memang itu pengalaman saya pribadi, terus kok khasiatnya ini enggak seperti biasanya gitu loh. Menurut enggak manfaat herbalnya. Jadi tak buat pantangan. Kemudian setelah minum ya boleh pelan-pelan ya Pak, minumnya pelan-pelan, boleh sambil rokokan boleh. Kemudian jangan nunggu reaksi ya. Setelah minum itu Bapak gak apa-apa main rokokan dulu atau nunggu sebentar 10 menit atau setengah jam. Nah itu dicoba langsung Pak, action, jangan diem. Jika seseorang mengalami problem berat, maka ya itu tadi sinyal-sinyalnya ini sudah off, saraf-saraf kita itu sudah off, diaktifkan kembali, harus diaktifkan kembali, karena herbal itu bukan seperti obat cara kerjanya. Kalau obat itu jantungnya yang dipacu, tapi kalau herbal itu berjalan dengan darah, berjalan di darah, jadi dia memperlancar. Tapi harus ada keinginan dari diri kita sendiri. Kalau diri kita nggak ada keinginan, di darah nggak akan mengarah ke sana Pak. Tapi beda kalau orang normal, kita nggak bahas orang normal di sini. Orang normal ya nggak perlu pun nggak apa-apa, nggak perlu dipancing, bisa berdiri sendiri. Kita inginkan sekarang ya bangun sekarang. Beda kalau orang yang punya keluhan,
kita ingin bangun juga nggak bangun, ya toh. Beda. Kalau orang normal kita ingin bangun ya bangun, kita lihat sebentar atau bayangin hal-hal yang kesana ya bangun. Orang yang bermasalah nggak bisa Pak. Kita udah bayangin aja nggak bisa. Itu udah bayangin itu tanpa sesuatu yang kayak herbal, minum herbal gitu loh, nggak bisa. Dia harus dipancing manual, nanti bertahap gitu. Makanya saya kemarin kan bilang, lihat siapapun atau bayangin siapapun nggak akan berdiri, meskipun ada artis telanjang di depan nggak akan berdiri, karena syaraf-syaraf kita sudah off. Itu yang berat loh, kita nggak ngomong yang udah normal, ini yang berat, yang belum pernah beli kopi saya itu loh, dan mengalami keluhan yang berat. Kalau keluhannya ringan bisa berdiri sendiri ya nggak perlu dipancing, nggak apa-apa, dielus ini atau pegang istri bangun, nggak apa-apa. Ini yang berat-berat, khususnya yang berat. Jadi yang keluhan ringan ya harap maklum. Ini kan saya buat untuk semua orang yang khususnya paling banyak kan yang problem berat. Jadi harus dipancing, jangan diem Pak, jangan diem. Kalau nggak punya film minta ke saya, nanti saya coba bantu atau saya ajari mengakses situs gitu. Insya Allah ya, nanti kalau apa ditanyakan aja. Saya punya cuman nggak banyak, nanti saya kasih 1 atau 2 buat latihan. Kemudian terus setiap kali minum harus gitu Pak, harus gitu sambil dielus-elus pelan, itu caranya. Jangan diem, nggak akan ada reaksi, karena ini herbal bukan obat yang memacu jantung. Ciri-cirinya gitu, kalau obat jantungnya berdetak keras, kalau herbal nggak ada jantung, cuman kita harus memicunya secara manual, nggak bisa dia bekerja sendiri seperti obat. Tapi ya hasilnya kan Bapak bisa lihat, tanpa minum kopi alhamdulillah bisa. Jadi itu bedanya. Kalau obat ketergantungan, kalau nggak minum nggak bisa, itu obat itu. Dan ada residu di kemudian hari, itu obat ciri-cirinya. Jadi memang dia ada manfaat pada saat minum, tapi dia menimbulkan residu. Residu itu akan mempengaruhi atau menutup arteri. Jadi aliran darah yang bisa masuk akhirnya buntu di situ. Kok saya bisa tahu kalau buntu? Gini, saya punya pengalaman kemarin waktu belum normal ya, progres itu. Saat ereksi, penis saya itu ada nyeri. Kayak itu sesuatu ada yang tersumbat gitu. Akhirnya beberapa detik Pak, nyerinya 1 detik, 2 detik hilang langsung. Setelah nyeri itu hilang langsung lega gitu loh, bleng gitu. Nah itu saya menganggap itu suatu penyumbatan, ada penyumbatan yang diakibatkan oleh zat-zat tertentu ya, saya kurang tahu kemarin. Karena saya minum ya jamu itu cuma sekali, padahal ada nyeri sebentar itu, tapi hanya beberapa detik hilang. Dan saya menduga ya itu dari penyumbatan yang disumbat oleh zat-zat kimia itu. Saya feeling saya gitu, menduga gitu. Karena setelah itu nggak ada lagi. Jadi nyerinya cuma 3 kalian, tapi sebentar, 2 detik nyeri ya, kayak ya nyeri ya nyut gitu loh. Nah, celkit gitu loh. Nah, gitu. Nyerinya gitu, nggak swakit gitu, enggak, celkit gitu aja di penis saat ereksi. Jadi saya menduga itu ada penyumbatan yang terbuka, akhirnya darah mengalir lancar, dan itu
perlahan, maksudnya itu nggak bisa langsung bleng gitu, nggak bisa kan. Ibaratnya gini loh Pak, pori-pori atau pembuluh darah dalam tubuh kita itu kan seperti kayak akar gitu loh Pak ya. Kalau sumbat kan ya lama-lama kan meruncing ya, kita menjangkau yang paling ujung itu kan ya butuh waktu ya kan. Misalnya kan gini kan, nah yang ujung ini kan yang dekat kulit ya, sini kulitnya lah, menjangkau di sini ke sini ini kan ya lama. Kalau di sini tersumbat katakanlah, kan menjangkau sini itu kan lama, butuh waktu lah. Ini darah harus diforsir terus sampai habis. Nah ini membuka yang di sini nih loh ya, membuka yang di sini, yang lincipnya ini kan kulitnya ya, umpama ini kulit. Nah sini pembuluh darah, aliran kayak pembuluh darah itu ya. Melancarkan di sininya itu yang sulit, karena dia semakin meruncing. Pokoknya segitulah, karena saya merasakan nyeri itu, artinya ada sel-sel yang tersumbat sehingga darah nggak bisa menyeluruh ke dekat permukaan kulit. Jadi yang menyebabkan keras itu kan ya situ harus lancar. Jadi harus ditelateni, enggak, dan minumnya kondisi di rumah ya, di rumah aja, jangan waktu kerja minum. Nanti banyak temen ceweknya ketawa nanti. Jadi di rumah, saat ada di rumah, jika sudah keras maksimal lah sama istrinya, langsung action. Jangan nunggu reaksi, keliru ya. Saya ulangi kembali ya, minum herbal itu kalau kita punya keluhan berat Pak, nggak bisa tiba-tiba seperti kayak selayaknya obat, beda. Kalau kita punya keluhan, tapi kalau orangnya udah normal, nggak punya keluhan, ya langsung kopi habis langsung itu denyut-denyut pakai aja. Nah kalau punya keluhan, kita lihat artis di depan seksi ya gimana ya, nggak bangun kok, minta tiba-tiba bangun tuh nggak ada cerita. Apalagi orang yang pertama kali minum, belum pernah beli ini loh. Kalau sudah pernah beli sih nggak apa-apa, mungkin udah tahu cirinya. Yang belum pernah beli ini kan kadang-kadang nunggu, setelah minum nunggu ya, tak enteni sih ono reaksi apa sih ya, nggak ada Pak, terus pasti karena kita sudah trouble. Kecuali kita bisa on sendiri lah, itu beda cerita. Kalau kita sudah nggak bisa bangun sendiri, ini trouble, terus minta langsung tiba-tiba itu nggak akan bisa. Harus dipancing sebentar, 5 menit atau 10 menit nah, buat pemanasan. Nggak bisa Pak ya, saya tegaskan di depan, jika kita punya keluhan yang nggak bisa ereksi sendiri, terus nggak mau mancing sampai nunggu reaksi, itu nggak akan bisa. Harus dipancing ya. Meskipun membelikan suaminya, katakanlah gimana caranya untuk si suami ini nganu, meskipun kita mama istrinya mencoba untuk mengelus-elus atau oral, itu nggak akan bisa Bu. Betul, biarkanlah suaminya ibu itu merilekkan diri, kasih kesempatan, kasih waktu untuk lebih fokus nonton sebentar. Kalau ibu memberikan sentuhan ke suaminya, itu nggak akan efektif. Kalaupun itu bisa cuman dilus-elus aja, tapi saya yakin apa yang ibu lakukan itu belum tentu merangsang, karena yang bekerja itu bukan sekedar sederhana itu. Jadi imajinasi si bapaknya ini harus dilepaskan semua ya, ditumpahkan semua, sesuatu yang baru, bukan yang
jangan asam tadi. Ya, harap dimaklumi, nggak apa-apa dikasih waktu setengah jam, coba jadi ikhlaskan lah, nggak apa-apa, wong demi kebaikan diikhlaskan, disuruh lihat sebentar. Memang sesuatu yang yang nggak bisa diterima dengan akal sehat, tapi kalau menurut saya ya cara yang terbaik yaitu biarkan, kasih waktu, nanti kita lihat hasilnya, ya ditelateni seminggu lah. Nanti kalau sudah normal itu nggak perlu dipancing, nggak perlu di nonton-nontonan gitu, insya Allah nggak akan ketergantungan lagi. Awalnya memang berdiri kan ini sulit, nggak bisa kita di oral, nggak akan, ya semoga aja. Cuman kalau sudah berusaha ya ternyata nggak ada hasil, ya jangan dipaksa, karena cara yang paling baik menurut saya itu dengan melihat, biarkan visual kita itu bekerja sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Iya, kasih waktu, atau pura-pura tidur, atau ibu pura-pura tidur, ini Pak, lihat sebentar sih, coba lah gitu. Sampai pura-pura tidur, nanti dapat 1 jam, sampai lirik itulah, itu ada perkembangan apa enggak? Gitu caranya. Nah, kalau membelikan suaminya loh ya, tunggulah sampai 2 menit, 3 menit, ada hasil yang keras apa enggak. Kalau keras ya langsung aja, kalau belum, nggak bisa dipaksakan ya, nggak bisa dipaksakan. Diulangi lagi besok. Jadi gitu, nggak bisa. Karena memang bertahap, pelan, progresnya itu pelan, nggak satu kali minum dari 0 itu ya. Sekali minum itu mungkin dapat cuman 5%, belum keras. Kemudian hari berikutnya nanti dilihat, ini mungkin langsung signifikan kok, nggak 10% nggak gitu, langsung mungkin dapat 40%. Hari ketiga 50%. Ya Pak, sudah berdiri, insya Allah. Kalau anjuran saya ini dilakukan benar-benar loh ya. Coba 1 jam atau setengah jam lah, lihat gitu. Kalau filmnya habis ganti yang baru, setengah jaman lah. Nah itu coba dilakukan. Kalau bisa sehari 3 kali, kalau memang kondisinya berat, sehari 3 kali. Siang habis minum, latihan itu, terus malam habis minum, latihan. Jadi gitu, biar cepet kita lihat perkembangannya nanti. Kalau ada hasil, lakukan kayak gitu. Jadi jangan nunggu reaksi, nggak ada apa-apa. Terus ada lagi gini, apakah dengan minum saja nanti tiba-tiba bisa memperbaiki sendiri? Ya, terus nggak akan bisa. Jadi cara kerja ini kan di dalam darah. Ketika darah itu mengalir ke penis, maka di situ akan memperbaiki secara perlahan. Nah kalau darahnya nggak mengalir ke sana, gimana caranya? Nggak bisa. Jadi makanya dengan dipancing itu, harapan saya sinyal-sinyal itu tertuju ke sana. Jadi yang tersumbat itu insya Allah lancar. Nggak bisa Bu, kalau minum tok terus nggak latihan gitu. Ya mungkin aja bisa, tapi lama, karena aliran darah ini harus mengarah ke sana. Gimana caranya? Gizi pancing tadi ya, dilus-elus atau di apa gitu. Ya, jangan diem. Nggak akan ada hasil signifikan. Ya, perkiraan progres saya itu kemarin tuh 5 hari kok, 0% ke 9 atau 80% itu butuh waktu 5 hari. Belum hampir 100% loh ya. Belum itu masih bisa 1 ronde itu saya kemarin tuh 5 hari, minumnya sehari 3 kali.
Tapi sampean nggak perlu kayak saya, yang penting itu setiap minum latihan. Poinnya itu di situ. Karena saya kemarin kan mesti minum 3 kali, kan latihannya mungkin 2 kali toh. Jadi nggak setiap waktu, setiap minum latihan enggak. Juga kemarin minumnya ya pagi, sore, malam kan, tapi buat latihan cuma sore dan malam aja. Harus latihan, jangan diem-diem aja. Orang problem berat itu ya butuh waktu.